Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi perbandingan hukum perdata adopsi antara Indonesia dan negara Belanda. Perkenalkan, nama saya Nabila Puncu dengan NIM 1106157, perbandingan hukum perdata kelas B. Nah, sebelumnya saya akan membahas mengenai pengangkatan anak atau adopsi dengan pengertian secara umum. Pengangkatan anak atau yang lebih dikenal dengan istilah adopsi adalah mengambil anak orang lain menjadi anak sendiri dengan melalui suatu proses yang dilakukan demi mendapatkan kepastian hukum mengenai perubahan status anak dari anak angkat tersebut ke dalam praktek kehidupan masyarakat, karena tidak mempunyai anak atau karena tidak memiliki anak laki-laki maupun perempuan. Yang pertama saya akan membahas mengenai aturan hukum adopsi. Baik di Indonesia maupun di Belanda ini memiliki aturan yang berbeda-beda. Sebagaimana di Indonesia, aturan mengenai adopsi ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, lebih tepatnya pada pasal 39 dan 40. Pasal tersebut menerangkan tentang syarat calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut calon anak angkat. Pengangkatan anak oleh warga negara asing merupakan upaya terakhir serta orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usul orang tua kandungnya. Apabila tidak mengindahkan aturan tersebut, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda sebanyak 100 juta rupiah. Adapun persyaratannya, pelaksanaan pengangkatan anak pasal 12 menyatakan syarat subjek anak yang akan diangkat yaitu yang A, belum berusia 18 tahun, yakni anak belum berusia 6 tahun merupakan prioritas utama. Yang kedua, anak berusia 6 tahun sampai dengan belum berusia 12 tahun sepanjang ada alasan mendesak. Yang ketiga, anak berusia 12 tahun sampai dengan belum berusia 18 tahun sepanjang ada anak memerlukan perlindungan khusus. Kemudian poin B merupakan anak terlantar atau ditelantarkan. Poin C berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak. Poin D memerlukan perlindungan khusus. Kemudian mengenai syarat subjek calon orang tua angkat terdapat dalam pasal 13 yaitu sehat jasmani dan rohani. Poin B berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun. Yang C beragama sama dengan agama calon anak angkat. Yang D berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan. Yang E berstatus menikah paling singkat 5 tahun. Yang F tidak merupakan pasangan sejenis. Yang G tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak. H. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial. I. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak. J. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak, adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat. Yang L telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan sejak izin pengasuhan diberikan, dan M memperoleh izin memberi dan atau kepala instansi. Kemudian aturan adopsi di Belanda ini diatur dalam pasal 228 ayat 1 NCC tahun 1992 tentang persyaratan untuk mengadopsi anak adalah A. Anak tersebut pada hari di mana permohonan pertama untuk mengadopsi telah terdaftar merupakan anak di bawah umur dan bahwa jika anak tersebut telah berusia 12 tahun dan atau lebih pada hari di mana permohonan telah didaftarkan. Tidak keberatan terhadap pemberian permohonan dalam sidang di pengadilan. Hal yang sama berlaku jika pengadilan telah menyatakan anak di bawah umur tersebut pada hari permohonan telah diajukan dalam mencapai usia 12 tahun, tapi mampu membuat alasan wajar. Dalam hal ini berarti anak merasa keberatan terhadap pemberian permohonan. Yang B, bahwa si anak bukanlah merupakan cucu dari si pengadopsi. Yang C, bahwa si pengadopsi atau pengadopsi lainnya paling tidak lebih tua 18 tahun dari si anak tersebut. Yang D, bahwa tak satupun orang tua mengajukan keberatan atas permohonannya. Kemudian adapun prosedur adopsi. Prosedur adopsi di Indonesia ini tata caranya diatur dalam peraturan pemerintah
pasal 19 sampai dengan pasal 21. Yang pertama, pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan dengan tata cara yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua, permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan. Yang ketiga, seseorang dapat mengangkat anak paling banyak 2 kali dengan jarak waktu yang paling singkat 2 tahun. Dan yang keempat, dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat. Nah, yang kemudian prosedur adopsi di Belanda. Pada tahun 1993, Belanda adalah salah satu negara dari 66 negara yang menandatangani Konvensi Den Haag Adopsi dari 81 negara. Semua telah sepakat untuk aturan mengenai adopsi dan semua terfokus pada kepentingan terbaik bagi anak. Di antara jumlah menikah usia pasangan tertua, jika pasangan tidak memenuhi persyaratan usia di atas, maka setiap pasangan dapat membuat aplikasi individu, yakni orang berusia 46 tahun atau lebih dapat menghadap Menteri Kehakiman untuk membuat pengecualian untuk usia maksimal 46 tahun dengan mengedepankan keadaan tertentu. Yang kedua, kesehatan yang tidak akan menimbulkan keberatan untuk adopsi setiap pasangan harus menyetujui mereka cuti medis. Yang ketiga, catatan kriminal yang tidak akan menimbulkan keberatan untuk adopsi. Yang keempat, harus bersedia untuk memberikan perawatan medis yang diperlukan semua anak. Yang kelima, menjamin biaya apapun untuk perawatan yang diperlukan oleh anak. Yang keenam, berdomisili di Belanda. Kemudian ada pun materi mengenai pembatalan adopsi. Nah, pembatalan adopsi di Indonesia ini merupakan pembatalan pengangkatan anak itu sendiri karena beberapa sebab dan alasan diharuskan atau harus dilakukan. Sebab untuk melindungi suatu pihak yang dalam hal ini merasa dirinya dalam keadaan bahaya atau dirugikan karena perbuatan melawan hukum. Maka pihak yang dirugikan menginginkan pembatalan pengangkatan anak. Nah, pembatalan itu sendiri berupa permintaan suatu penetapan dari pengadilan negeri tersebut untuk diadakan pembatalan. Jadi suatu putusan berupa penetapan pengangkatan anak oleh karena suatu alasan dapat diajukan pembatalan. Nah, akibat hukum yang ada pada gugatan pembatalan pengangkatan anak yang kemudian gugatan tersebut dikabulkan, sehingga suatu penetapan yang dahulunya ada dan berlaku menjadi hapus dengan sendirinya. Di sini di dalam pembatalan tersebut, seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, yakni batal demi hukum, maka segala sesuatu yang dahulunya ada dianggap tidak pernah terjadi dan kembali ke dalam keadaan semula karena sudah dibatalkan atau telah menjadi batal demi hukum. Di dalam perkara ini, untuk selanjutnya antara orang tua angkat dan anak angkat hilang sudah hubungan keperdataan yang ada. Artinya segala pemenuhan hak dan kewajiban yang dulu ada dan saling berhubungan sudah dihapus dengan sendirinya. Kemudian pembatalan adopsi di Belanda diatur dalam pasal 232 ayat 1. Akibat hukum dari pencabutan adopsi adalah pencabutan adopsi mempunyai efek bahwa seluruh hubungan hukum keluarga antara si anak adopsi dan anak-anaknya di satu sisi dan orang tua adopsi dan hubungan saudaranya atau saudara mereka di satu sisi tidak ada lagi. Segala hubungan hukum keluarga yang tidak ada lagi hasil dari adopsi dapat tumbuh lagi sebagai akibat dari pencabutan. Nah, sekian pembahasan dari saya mengenai perbandingan hukum perdata di bidang adopsi antara negara Indonesia dan Belanda. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.